Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. طيب اسمي نبيل مكارم. الآن سنبحث عن الموضوع يعني مراحل التعليم القراءة. يحتاج تعليم القراءة كما تقول وريفرس إلى برنامج محكم التصميم للمراحل المختلفة لنمو القراءة. يدرب الدارس في كل مرحلة منها على عناصر وأنواع القراءة المناسبة للمرحلة وذلك حتى يستطيع تدريجيا الوصول إلى مستوى كاف من المهارة يمكنه من الاعتماد على نفسه دون حاجة لمساعدة الآخرين. ولعل هذا يقتضي أن نختار مواد القراءة لكل مرحلة بما يتفق مع مرحلة نمو العقل وأن نختار أنسب الترك والأساليب والتدريبة لكل مرحلة. Baik, pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang marahilut ta'limil qiraati, yaitu tahapan atau tingkatan pembelajaran membaca. Jadi pembelajaran membaca seperti yang dinyatakan atau yang dikatakan oleh Wordverse ini yaitu memerlukan program yang dirancang dengan cermat untuk setiap tahap perkembangan membaca. Setiap tahap melatih pembelajar pada unsur-unsur dan jenis-jenis membaca yang sesuai untuk tahap tersebut. Sehingga pembelajar secara bertahap dapat mencapai tingkatan atau tahapan keterampilan yang cukup, memungkinkan mereka untuk mandiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini mungkin memerlukan pemilihan materi bacaan pada setiap tahap sesuai dengan tahap perkembangan mental serta memilih metode dan juga teknik dan latihan yang paling tepat untuk setiap tahapnya. Tayyib. المرحلة الأولى ينبغي في هذه المرحلة أن نقدم الحروف العربية وأن نكرر تقديمها حتى تصبح مألوفة تماما للدارسين في نهاية المرحلة. Jadi tahapan atau tingkatan yang pertama itu terbagi pula menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pada tahap yang pertama yaitu kita harus memperkenalkan huruf-huruf Arab dan mengulang-ulang penyampaiannya sampai huruf-huruf tersebut benar-benar menjadi familiar bagi para pelajar di akhir tahap-tahapnya. Lanjut yang kedua, al-hurufu ghairul ma'lufati was-sa'bati yumkinu ta'khiru ta'dimiha ila al-fatrati allati yastati'u fiha ad-darisu ta'arruf al-jumal wa itraka baqiyati ashkalil hurufi wa aswatiha. Nah, yang kedua itu huruf-huruf yang kurang familiar dan sulit dapat ditunda penyampaiannya hingga waktu ketika pelajar sudah bisa mengenali kalimat serta memahami bentuk dan bunyi huruf lainnya. Selanjutnya yang ketiga, jim yanbaghil iltifatu bisyaklin kabirin ila tadribati tajridil hurufi wa tadribi ala ashkaliha fi awwalil kalimati wa wasatiha wa akhiriha wa ala aswatiha maftuhatan wa maksuratan wa madmumatan wa musyaddadatin. Jadi yang ketiga yaitu pentingnya untuk memperhatikan secara serius latihan memisahkan huruf-huruf, melatih bentuknya di awal, di tengah, dan akhir kata, serta melatih bunyi huruf yang berharakat fathah, kasrah, dhammah, dan bertasydid.
نستمر. دال. بالنسبة لخطوة القراءة الجهرية يمكن الاسترشاد بالموقف التدريسي آتي. الأول، يطلب المعلم من الدارسين إغلاق كتبهم والإنصات له، ويقوم بقراءة بعض العبارات التي تدور حول فكرة واحدة وبمناقشة بسيطة يتأكد من فهم الدارسين للمعنى. الثاني، يفتح الدارسون كتبهم ويتابعون قراءة المعلم جملة دون أن يشارك المعلم القراءة الجهرية. الثالث، يقرأ الدارسون الجمل من كتبهم على شكل جماعي كورس محاولين تقليد ما سمعه من المعلم. الرابع، يقوم المعلم بتعرف أداء كل طالب فيطلب من كل واحد منهم أن يقرأ جهريا، ويتم اختياره لمن يقرأ بطريقة عشوائية بحيث يواصل القراءة من النقطة التي توقف عندها سابقا. Jadi yang keempat itu menjelaskan tentang mengenai langkah-langkah membaca keras dapat dijadikan acuan situasi pembelajaran berikut. Yang pertama itu tadi dijelaskan di sana, guru meminta siswa untuk menutup buku mereka dan mendengarkan. Kemudian membaca beberapa kalimat yang berkaitan dengan satu ide dengan diskusi sederhana, dan juga guru memastikan pemahaman siswa-siswa tersebut kepada makna tersebut. Dan siswa membuka buku mereka dan mengikuti bacaan guru dari kalimat demi kalimat tanpa ikut membaca keras bersama guru. Yang kedua yaitu siswa membaca kalimat dari buku mereka secara kolektif, berusaha meniru apa yang mereka dengar dari guru. Yang ketiga, guru mengenali kinerja setiap siswa dengan meminta masing-masing untuk membaca keras dipilih secara acak sehingga mereka melanjutkan membaca dari titik di mana pembaca sebelumnya berhenti. Yang E, ini bagian dari setelah bagian D yang tadi binisbati li khutwatil qiraatil jahriyah, yang mana bagian E itu menjelaskan yabqa ba'da dhalika unsarin jauhari wa akhirin fi hadhihi al-marhalati wa huwa at-taqwimu, fa fi kulli khutwatin yanbaghi an nakhtabara ad-daris fi qudratihi 'ala al-qira'ati al-jahriyah للرموز المكتوبة وعلى استخلاص المعاني من ترابط الكلمات وسياق النحو التي يكون قد درسها سابقا. Jadi bagian selanjutnya, bagian yang E atau bagian yang keempat, itu menjelaskan tentang setelah itu ada satu elemen yang penting dari tahapan yang pertama ini, yaitu evaluasi. Dalam setiap langkah, siswa harus diuji kemampuannya dalam membaca keras dari simbol-simbol yang tertulis dan menginterpretasikan makna dari keterkaitan kata-kata serta membentuk tata bahasa yang telah mereka pelajari sebelumnya. Taib, al-marhalatu tsaniyatu taqdimuha wa fi hadha as-sadadi yumkinu al-istirsyada bima yali. Al-awwal, يمكن البدء بمواد المرحلة الأولى مع إعادة صياغتها وتنظيمها وتقديمها بشكل قصص مترابط، وقد يتم ذلك بتقديم حكاية بسيطة من ثقافة الدارس. Jadi selanjutnya ini tingkatan atau tahapan yang kedua. Itu ada 4. Yang pertama yaitu dapat dimulai dengan materi tahap pertama dengan menyusun ulang, mengatur, dan menyajikannya dalam bentuk cerita yang berkesinambungan.
Hal ini bisa dilakukan dengan menyajikan cerita sederhana dari budaya pembelajar. As-sani taqdimu nusus ma'lufatin tatadammanu ba'dal mufradati wal mawadi al-mu'jimiyatil jadidati tashuddu qari'u tadrijiyan nahwu muhawalati istinbatil ma'na min as-siyaqi wa fi hadhihi al-marhalati yanbaghi al-ihtimamu bimu'alajatil kalimati as-sa'bati. Yang kedua iaitu menyajikan teks-teks yang akrab yang mengandung beberapa kosakata dan materi kamus baru yang secara bertahap menarik pembaca untuk mencoba memahami makna dari konteksnya. Pada tahap ini perlu diperhatikan untuk mengatasi kata-kata yang sa'bah, yang sulit tadi. As-salis taqdimu mawadi aksari ittisa'an wa umqan ma'al ihtifadi bibasatatiha wa suhulatiha wa munasabatiha linnumuwil ma'rifah wal lagwi liddarasin. Yang ketiga itu menyajikan materi yang lebih luas dan mendalam dengan tetap menjaga kesederhanaan dan kemudahannya serta sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan bahasa pembelajar. Ar-rabi' taqdimu nususa ma'lufatil mufradati wa tarakibi walakinnaha tahmilu afkaran wa ma'ani ghaira ma'lufatin. وهذه تهدف إلى التدرج في تنمية القراءة من حيث اللغة ومن حيث الفكر. Jadi yang keempat, yang terakhir ini pada tahapan atau tingkatan yang kedua ini adalah menyajikan teks-teks dengan kosakata dan struktur yang sudah dikenal tetapi mengandung gagasan dan makna yang tidak biasa. Hal ini bertujuan untuk secara bertahap meningkatkan keterampilan membaca baik dari segi bahasa maupun dengan pemikiran. ولعل ذلك منوتي بقدرة المعلم على التدريس ويمكننا في هذا الصدد أن نقدم للمعلم بعض التوجيهات. الأول يمكن للمعلم مثلا أن يقرأ النص أولا أمام الدارسين ثم يرددون خلفه عدة مرات حتى يتأكد من صحة قراءتهم. Jadi adapun keberhasilan pengajaran itu tergantung pada kemampuan guru dalam mengajarkannya, dan dalam pembahasan ini bahwa ada beberapa petunjuk atau cara guru untuk mengajar. Yang pertama yaitu misalnya guru dapat membaca teks terlebih dahulu di depan para siswa, kemudian mereka mengulanginya berulang kali hingga ia yakin akan benarnya bacaan mereka. As-sani yatlu hadha fatratu tunakishu fiha syafawiyal ma'ani al-ammata allati qad takunu fuhimat fi asna'il qira'atil jahriyah. Setelah itu yang kedua diikuti dengan cara diskusi secara lisan tentang makna umum yang mungkin telah dipahami selama pembacaan dengan suara keras. As-salis yatlubul muallimu minad darisina qira'atan nas qira'atan samitatan ma'a muhawalati istinbati ma'anil kalimati as-sa'bah in wujidat minas siyaqi. Jadi yang ketiga itu guru meminta para siswa membaca teks secara diam-diam sambil berusaha memahami makna kata-kata yang sulit jika ada dari konteksnya. Ar-rabi' yaqra'u ad-darisuna an-nas marratan saniyatan qira'atan samitatan lil bahsi an ijabati limajmu'ati minal as'ilati yusajjiluha al-muallimu ala saburati. Yang keempat itu para siswa membaca teks sekali lagi secara diam-diam untuk mencari jawaban dari sekumpulan pertanyaan yang dituliskan oleh guru di papan tulis. Al-khamis taduru munakashatun nashitatun lil as'ilati lita'akkudi min wuduhil fahmi wa min qudratit talamis ala al-intiqali min al-ihtimami bin nutki wa ta'arruf ila al-ihtimami bil ma'na wal madmuni. Jadi yang kelima itu berlangsung diskusi yang aktif mengenai pertanyaan-pertanyaan untuk memastikan kejelasan
kejelasan pemahaman dan kemampuan siswa untuk beralih dari perhatian pada pelafalan dan pengenalan kepada perhatian pada makna dan isi. As-sadis ولأن هذه المرحلة من أهم المراحل في تنمية المفردات. Dan yang terakhir itu yang keenam, dan karena tahap ini adalah salah satu tahap yang paling penting dalam pengembangan kosakata. طيب نستمر. المرحلة الثالثة الأول قراءة مكثفة، وتهدف إلى تكثيف نشاط القراءة في الفصل من أجل تعميق دراسة اللغة وزيادة الكفاءة فيها، وذلك تحت إشراف المعلم. وفي هذه القراءة المكثفة تقدم للطالب مواد يدرب فيها على التفسير، صعوبة التركيب اللغوي، وتوسيع مجالة الثروة اللفظية، والقدرة على البحث عن المعلومات ودراستها وفهمها. Jadi tingkatan yang ketiga ini atau tahapan yang ketiga ini, yang pertama yaitu menjelaskan tentang membaca intensif. Jadi tujuannya adalah meningkatkan aktivitas membaca di kelas untuk memperdalam pemahaman bahasa dan meningkatkan kompetensi di dalamnya. Di bawah pengawasan guru dan dalam membaca secara intensif ini, siswa diberikan bahan-bahan yang melatih mereka untuk mengatasi kesulitan struktur bahasa, memperluas kosakata, serta kemampuan mencari dan mempelajari informasi dan memahaminya. الثاني القراءة الواسعة، وتهدف إلى إتاحة مجالات ومياد واسعة من القراءة لكي ينطلق المتعلم في القراءة معتمدا على نفسه مختارا ما يريد. وهذه المرحلة تهدف إلى تجويد الانطلاق في القراءة مع السرعة والدقة في الفهم، ولتأكيد كل مهارة القراءة لازمة للمرحلة الأخيرة من القراءة، وهي القراءة التأميلية التحليلية الفاحصة. المرحلة أن نزود الدارس بالمهارة التالية. Jadi ini bagian yang B menjelaskan itu tentang membaca ekstensif. Tadi ada intensif, sekarang ekstensif. Jadi membaca ekstensif ini, tujuan dari membaca ekstensif ini adalah memberikan berbagai bidang dan kesempatan membaca yang luas agar siswa dapat membaca secara mandiri dan memilih apa-apa yang ingin dia baca. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran membaca dengan kecepatan dan ketepatan pemahaman, serta memastikan semua keterampilan membaca yang diperlukan untuk tahap akhir ini dari proses membaca, yaitu membaca reflektif, analitis, dan kritis. Dan pada tahap ini, pembelajar dibekali dengan keterampilan-keterampilan berikut. Al-awwal, مهارة البحث عن الحقائق والمعلومات والأفكار في الكتب والمطبوعة الأخرى. الثاني مهارة تحديد معلومة بعينها وسط تيار من المعلومات والأفكار. الثالث مهارة فهم ما في الصفحة المطبوعة فهما دقيقا وتاما عن طريق نظرة الخاطفة أو ما يسمى القراءة السريعة. Jadi ada tiga tadi keterampilan, yaitu yang pertama yaitu keterampilan mencari fakta, informasi dan ide dalam buku dan media cetak lainnya. Yang kedua yaitu keterampilan menemukan informasi tertentu di tengah arus informasi dan ide. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu keterampilan memahami isi halaman cetak secara mendalam dan menyeluruh melalui sekilas pandang. Itu yang disebut dengan membaca secara cepat. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari pembahasan kita pada kali ini, yaitu teks ini menekankan ada dua metode, yaitu membaca dengan
intensif dan ekstensif. Yang mana masing-masing itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Membaca intensif tersebut terfokus kepada pemahaman mendalam di bawah bimbingan guru. Sedangkan membaca ekstensif itu menekankan kemandirian siswa dalam memilih bacaan dan mengembangkan kecepatan serta akurasi dalam sebuah pemahaman. Jadi kedua metode ini bertujuan untuk melengkapi pembelajaran dengan keterampilan yang penting dalam memahami, mencari informasi, serta membaca dengan cepat untuk menguasai isi secara efektif. Jadi sekian itu penjelasan dari Ana tentang marahilut ta'lim al-qiraah, yaitu tahapan atau tingkatan dalam pembelajaran membaca. Jadi itulah yang dapat Ana sampaikan. Syukran ala ihtimaminkum, afan alal khata'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.